Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dan Pak Dani di hari kedua bulan puasa. Yang kali ini saya sama Pak Dani ada di ruang perpustakaan SMK Negeri 13. Materi yang akan kita bahas di hari kedua bulan puasa adalah tentang amalan-amalan yang utama tentang sholat berjamaah. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung tanya-tanya atau Pak Dani bisa langsung kasih tentang sholat berjamaah itu seperti apa sih Pak Dani? Silakan Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas semuanya. Sahabat kita semuanya, pada Ramadan yang kedua kali ini kita sedikit membahas tentang sholat jamaah. Sholat itu adalah doa. Jamaah itu adalah berjamaah, berkumpul. Berasal dari kata bahasa Arab jamaah yajma'u, berkumpul. Terus kita kembangin dengan bahasa yang lain, ada namanya Jumat. Jumat itu kan asal kata dari berkumpul. Kenapa ada hari Jumat? Karena orang berkumpul. Semuanya idealnya manusia itu berkumpul di hari-hari yang tertentu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari Jumat. Sholat jamaah berarti berdoa atau ibadah, salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilakukan secara berjamaah. Awalnya sholat ini dilakukan individu individu awalnya, mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, kemudian Nabi Ibrahim juga bertahanus ya dulu itu menyendiri. Namanya bukan sholat ya Pak ya? Iya, berdiam diri, bertahanus. Berdiam diri sampai ke Maryam. Siti Maryam itu kan ibunya dari Nabi Isa alaihissalam, juga dia menyendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu idealnya udah sholat waktu itu. Hanya saja sholat kita ini sudah langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat ya. Nah, mulai itulah Rasulullah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. Dan apalagi sejarahnya adalah sholat ini sholat yang ini penting sekali. Jadi merupakan tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikannya maka dia sudah mendirikan agama. Fa'innahu aqamaddin. Faman hadamaha fa'innahu hanamaddin. Siapa yang menghancurkannya atau tidak membangunnya sholat itu sendiri, maka dia seolah-olah tidak menghancurkan agama. Gitu ya Pak ya. Nah, itu sholat, perintah sholat. Hakimi sholat, jadi zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Jadi perintah sholat itu fungsinya untuk apa? Untuk manusia ini tidak lalai. Jadi manusia itu biar ingat Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku kepada Allah, untuk mengingat Allah. Kalau kita tidak mendirikan sholat, nggak pernah bisa ingat sama Allah. Jadi sholat jamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan sholat sunnah sendiri atau sholat sendiri, dengan perbedaannya 27 derajat. Iya, gitu ya. 27 derajat karena sholat jamaah itu penting dari segalanya. Itu sejarahnya kenapa sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri ya Pak. Nah, berkaitan dengan materi sholat berjamaah kita, kan ada juga yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di awal waktu itu memang paling utama diantara kalau kita menunda-nunda. Kenapa sih Pak Dani? Pertama gini, kita berbicara satu masalah perintah. Ketika ada perintah, kita idealnya manusia yang lemah ini melaksanakannya langsung, ya kan? Kalau Allah itu caranya dua. Pertama dengan tarbiyah dulu. Makanya ada di dalam ayat surat An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu, katakanlah bahwasanya aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya Tuhan manusia itu apa? Yang membimbing. Jadi prosesnya Allah menegur manusia itu lewat bimbingan. Bukan langsung teguran gitu, langsung. Tapi yang keduanya adalah Allah, kalau seandainya kita nggak bisa dibimbing sama Allah lewat kejadian, lewat teguran-teguran kecil yang kita nggak pernah sadar, baru Allah menggunakan kekuasaannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas apa? Raja manusia. Jadi Allah mengeluarkan hak prerogatifnya. Dengan apa? Dikasih musibah. Biar ingat. Dengan apa? Dikasih kecelakaan. Dengan apa lagi? Allah matikan anggota keluarganya, salah satunya. Allah putus rahmat dan karunia nikmatnya, misalnya tidak bisa kerja. Itu segala macamnya. Biasanya nih Pak Dan,
yang menjadi kendala sholat berjamaah itu adalah waktu-waktu tertentu. Kalau bulan Ramadan pasti enak, subuh itu pasti berjamaah. Nah, yang jarang dilakukan sholat berjamaah itu biasanya maghrib. Maghrib kenapa? Karena waktunya berbuka dan jarang sekali orang yang langsung berdatangan ke masjid. Biasanya dia akan melakukannya di rumah. Nah, ini bagaimana sih mensiasati kita kalau kita bisa melakukan 5 waktu secara berjamaah di masjid? Jadi kalau untuk maghrib sebenarnya ini kita harus ubah mindset keperamnya. Mindset kita ketika berbuka adalah bukan untuk mengenyangkan, tapi tugas kita adalah ketika berbuka yaitu membatalkan. Ya, seharian penuh kita tidak punya tenaga. Ya, seperti yang kita bicarakan kemarin bahwasanya yang dianjurkan ketika berbuka puasa adalah yang manis-manis, yang bersumber langsung daripada bumi itu sendiri. Ya, jangan sampai kita meminum yang manis, yang itu berasal dari gula atau segala macam, itu dikurangin. Jadi dianjurkan seperti itu, seperti buah-buah dan sebagainya. Maka idealnya biar kita mendapatkan jamaah di maghrib, jadi kita cukup membatalkan puasa dulu lewat minum, kemudian buah, kurma ya. Kalau kebiasaan orang Indonesia itu kan gorengan ya, karena gorengan ini merupakan sesuatu yang bisa memenuhi perut kita cukup lah untuk menyangin. Akhirnya tradisi kita itu selalu makan minum pasti gorengan. Ya kan? Dan seterusnya. Makanya ketika kita mau beranjak untuk jamaah udah malas. Jadi solusinya tadi buka dengan kurma atau susu atau manis atau tadi air putih pun. Kalau nggak ada apa-apa kita air putih cukup. Habis itu langsung ke masjid. Khusus bagi laki-laki. Perempuan dan juga. Oke, materi tentang salat berjamaah dan amalan utamanya selama kita bulan Ramadan itu kita mulai dengan salat berjamaah. Saya Pak Rama dan Pak Dani undur diri, kita ketemu lagi untuk materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.